Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu kisah nyata, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dan kebaikan dari cerita ini. Ada seseorang yang dia itu pada malam harinya bermimpi, didatangi oleh orang, dan dalam mimpinya itu dikatakan bahwa ajaklah tetanggamu untuk pergi umroh. Ia tahu bahwa tetangganya ini adalah orang yang jarang pergi ke masjid, jarang sholat, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ya hanya sebatas itu yang ia tahu tentang tetangganya ini. Tapi tidak pernah melaksanakan kejahatan yang lain seperti minum, narkoba, dan lain sebagainya, memang tidak pernah. Nah, dan dia berpikir itu mungkin hanya bunga tidur. Pada malam kedua, ia mendapatkan mimpi yang persis sama yang mengatakan bahwa ajaklah tetanggamu ini untuk pergi umroh. Dan pada hari kedua itu, ia mulai gelisah. Apa arti dari mimpinya ini? Dan akhirnya ia pergilah ke gurunya dan bertanya, apa arti dari mimpi saya ini wahai guru? Dan gurunya ini menjawab, jika malam nanti atau malam ketiga kamu masih mimpi yang sama, ya udah ikhtiarkan bahwa kamu ajak tetanggamu itu untuk pergi umroh. Ya sudah. Dan pada malam yang ketiga, beneran mimpi lagi dengan hal yang sama, ajaklah tetanggamu ini untuk pergi umroh. Setelah pada malam ketiga itu, akhirnya ia yakin untuk mengajak tetangganya ini pergi umroh, dan didatangilah tetangganya ini. Ketika datang, ia ketuk pintu, assalamualaikum, dan dijawab, izinkan masuk, ngobrol sebentar, dan langsung ke poinnya bahwa bapak, saya izin untuk bawa bapak pergi umroh. Dan kaget, si bapak ini kaget, dan ia bilang, tunggu dulu pak, kenapa bapak ngajak saya umroh gitu? Jangankan untuk pergi umroh pak, sholat saja saya jarang, saya nggak tahu caranya. Jangankan sholat, wudhu saja saya lupa caranya. Jangankan untuk wudhu, untuk niat wudhu saya nggak tahu dan nggak ingat lagi apa itu niatnya dan bagaimana itu bacaan. Ya udah, bismillah, nanti saya ajarin. Pokoknya bapak ikut dengan saya pergi umroh bulan sekian tanggal sekian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Si bapak ini akhirnya ikut dan setuju untuk pergi umroh. Tapi menjelang pergi umroh, dan si bapak yang di dalam mimpi ini mulai prepare, ya mulai belajar sholat lah, mulai belajar sholat, mulai belajar wudhu dan lain sebagainya. Sampailah pada hari H. Sampai hari H berangkat langsung sampai ke Masjidil Haram. Ketika sampai di Masjidil Haram, para jamaah langsung menuju hotel. Tapi si bapak ini langsung izin, saya izin langsung ke Masjidil Haram untuk pergi sholat, pergi menemui Allah. Dan ditanya, kenapa pak? Pada saat itu, ia menjawab bahwa selama ini bertahun-tahun saya sudah melupakan Allah. Sekarang saya sudah dipanggil Allah dan ada di Masjidil Haram. Saya nggak mau menyanyiakan waktu itu. Ya udah, diizinkanlah si bapak. Diizinkan si bapak duluan ke Masjidil Haram, sholat. Habis itu sholat, dan yang jemaah lainnya ke hotel istirahat dan lain sebagainya. Nah, besok paginya dilaksanakanlah prosesi ataupun rukun dari umroh, dan ia melaksanakan. Setelah selesai umroh, dan dia izin lagi ingin terus di Masjidil Haram, sholat lagi di Masjidil Haram. Nah, sampai yang lainnya sudah pulang, dan akhirnya si bapak ini pulang sudah malam. Paginya, pagi-pagi, si bapak ini juga demikian, izinlah lagi untuk sholat lagi di Masjidil Haram. Setelah itu ditunggu-tunggu nggak balik-balik, ditunggu-tunggu nggak balik-balik. Setelah siang, sore, dan malam, akhirnya dicarilah si bapak ini. Ternyata ditemukanlah si bapak ini dalam posisi lagi sujud dan sudah wafat. Dan pada saat itu dia minta izin kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa akan disolatkan dan dimakamkan di Masjidil Haram. Dan si bapak ini yang mengajak untuk pergi umroh tadi kaget, apa sebenarnya amalan si bapak ini, kenapa terjadi demikian. Setelah diselidiki, ternyata memang almarhum ini orangnya jarang sholat. Tapi ada satu hal yang banyak orang tidak tahu, bahwa di dalam komplek tempat mereka tinggal itu ada seorang nenek yang sudah tua dan renta, dan juga tidak mempunyai keluarga. Nah, pada saat itu ia berjanji pada si nenek bahwa setiap kali ia gajian, ia akan membagi setengah gajinya untuk si nenek. Dan setiap kali diberikan, si nenek itu selalu berdoa, semoga engkau husnul khotimah. Dan itu berulang kali setiap kali ia memberikan gajinya kepada si nenek tersebut. Dan doa dari si nenek selalu itu saja, semoga engkau husnul khotimah. Dari cerita di atas, apa ibrohnya? Satu, kita nggak pernah tahu jalan hidup seseorang. Dua, sama sekali jangan remehin kebaikan kita yang mana yang membawa kita ke dalam kebaikan.
kebaikan. Yang ketiga, ini juga lebih penting. Jangan sama sekali remehin doa dari orang-orang yang kita tolong, bahkan orang yang pernah kita zolimi. Kita tahu sebuah hadis doa untuk minta husnul khotimah. Kalau kita minta doa husnul khotimah, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dalam riwayat hadisnya disebutkan bahwa setan pun berkata, ini manusia cerdas, ini manusia pintar. Karena kalau sudah husnul khotimah, bismillah, surga itu sudah di tangan. Insya Allah, kita nggak ada yang pernah tahu kita hidup seperti apa. Bisa jadi ada yang sudah pergi ke sana kemari, tapi hatinya belum terketuk. Tapi kalau Allah sudah mau untuk membuat seseorang husnul khotimah, maka itu akan mudah bagi Allah. Mudah-mudahan cerita ini menjadi pembelajaran bagi kita. Silahkan di-share, dibagikan, dan tonton video ini. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil dari cerita yang baru saja kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.